Halo, oke kita lanjut lagi nih pembahasan kita. Berdasarkan materi yang Anda kumpulkan, kita masuk ke fase yang, wah lebih berani ya kayaknya dalam seni persuasi dan daya tarik ini. Betul sekali. Kita fokus ke apa yang sumber Anda sebut fase 3, jurang, atau mungkin lebih pasnya di tepi jurang kali ya. Soalnya ini tentang memperdalam pengaruh lewat tindakan yang lebih ekstrim. Iya, bisa dibilang gitu. Nah, misi kita sekarang ini, kita bongkar yuk taktik-taktik ini. Gimana sih cara kerjanya sampai bisa mengikat target lebih kuat lagi? Oke. Yang menarik dari fase ini ya, kalau kita lihat dari catatan Anda, ini ada pergeseran. Dari yang awalnya mungkin pendekatannya halus, bujukan, sekarang jadi manuver yang lebih berani. Lebih frontal gitu ya? Bisa jadi, ini bukan lagi sekedar narik perhatian aja, tapi udah masuk ke ranah gimana caranya menciptakan ikatan yang dalam banget. Kadang ya sampai obsesif. Waduh, Nah, untuk mencapai efek yang benar-benar nggak terlupakan itu, beberapa strategi memang mendorong batas. Batas psikologis, batas sosial, jadi target itu seolah dibawa ke tepi jurang ketergantungan emosional. oke. Poin pertama nih yang diangkat di materi Anda, soal menciptakan ilusi sempurna. Ini bukan fantasi biasa ya katanya. Tapi ilusi kalau lewat Anda, si target ini bisa mewujudkan mimpi terdalamnya. Iya, betul. Jadi kayak menyasar harapan rahasia mereka gitu. Mengaduk emosi terdalam, terus bikin bingung antara keinginan sama kenyataan. Wah, ini menarik banget sih gimana caranya realitas bisa dibengkokkan sampai segitunya ya. Tepat. Dan kebingungan itu, antara fantasi sama realitas, itu diperkuat lagi. Ada taktik berikutnya di surat sumber Anda. Mengisolasi target. Isolasi, maksudnya gimana tuh? Logikanya sebenarnya simple, tapi efektif banget. Orang kalau sendirian, terasing, itu kan jadi lebih rapuh ya. Ya juga sih. Nah, pelan-pelan, target ini dipisahkan dari lingkungan normalnya. Teman-temannya, keluarganya, rutinitasnya. Ini sengaja diciptakan biar ada semacam vakum gitu, rasa rentan, Oh, jadi kayak sengaja dikosongkan gitu sekelilingnya. kurang lebih gitu. Jadi Anda, si pelaku ini, jadi satu-satunya titik orientasi buat dia, satu-satunya pegangan. Target jadi kayak terkatung-katung, bingung. Nah, Anda hadir seolah-olah sebagai penyelamat. Oke, jadi setelah dibikin bingung sama ilusi tadi, terus diisolasi, target jadi makin rentan ya. Dan kerentanan ini, dari bacaan Anda, bisa dieksploitasi lebih jauh lagi pakai strategi yang, wah, ini kedengerannya agak gimana gitu, regresi. Kayak kembali ke masa lalu. Bisa dijelasin dikit nggak? Ya, ini memang strategi psikologis yang cukup dalam dan kuat. Intinya gini, Anda itu memposisikan diri tanpa disadari si target ya, sebagai figur penting dari masa lalunya. Seringnya sih figur orang tua. Figur orang tua? Iya. Tujuannya untuk membangkitkan lagi kebutuhan atau pola emosional masa kecil yang mungkin belum selesai, belum tuntas. Hasilnya, target itu merasakan keterikatan emosional yang kuat banget. Tapi dia nggak paham kenapa bisa begitu. Wah, Contoh yang Anda kumpulkan soal Victor Hugo dan Juliette Drouet itu pas banget. Si Drouet ini kan jadi kayak figur ibu yang manjain banget, akhirnya bikin Hugo jadi sangat bergantung secara emosional sama dia. itu ya, membangkitkan pola masa kecil, ini udah masuk ke area yang cukup berani ya strateginya. Dan keberanian ini kayaknya nyambung lagi ke taktik berikutnya nih, soal membangkitkan daya tarik dari pelanggaran dan tabu. Gimana ini bisa bekerja menurut sumber Anda? Iya, dasarnya sih manusia itu seringkali punya rasa penasaran atau bahkan tertarik sama hal-hal yang dilarang, yang di luar batas kewajaran. The forbidden fruit effect gitu ya. Bisa dibilang begitu. Nah, materi Anda menggarisbawahi kalau Anda bisa menampilkan diri sebagai sosok yang kayaknya nggak terikat sama norma-norma biasa. Misalnya, perbedaan usia yang jauh, atau mungkin status pernikahan, atau aturan sosial lainnya, Anda itu menciptakan semacam aura berbahaya tapi menarik. Oh, jadi kayak ada nakalnya gitu ya? Iya, ada sedikit unsur nakal, atau bahkan kayak ada sentuhan kelembutan, tapi dicampur sedikit kekejaman tipis. Ini bisa jadi daya tarik yang kuat banget buat sebagian orang. Contohnya kayak Lord Byron kan, reputasinya yang kelam, penuh skandal, itu justru jadi magnet buat banyak orang karena citra pemberontaknya itu.
Oke, oke. Jadi udah main di ilusi, isolasi, regresi, terus sekarang tabu. Udah kompleks banget ini. Tapi ada lagi lapisan lainnya, daya tarik spiritual. Catatan Anda bilang ini bukan cuma soal fisik atau emosi biasa. Gimana nih aspek spiritual dipakai? Ya, ini tujuannya untuk ngangkat hubungan ke level yang rasanya lebih luhur, lebih tinggi gitu. Jadi target dipikat pakai sesuatu yang sifatnya transenden, Transenden, contohnya kayak gimana? bisa lewat pengalaman religius yang intens bareng-bareng, atau mungkin apresiasi seni tingkat tinggi, atau bahkan sentuhan okultisme gitu. Okultisme. Serius? Ya, sumbernya menyebutkan itu sebagai salah satu kemungkinan. Intinya adalah memberi kesan kalau hubungan kalian ini spesial banget, melampaui urusan duniawi biasa. Tujuannya seringkali ya, biar target merasa ringan, merasa terangkat, dan ini bisa secara efektif nutupin atau bahkan menjustifikasi intensitas hubungan yang sebenarnya, termasuk mungkin aspek fisiknya. Jadi kayak kedok gitu ya? Bisa jadi kedok, bisa jadi memang cara membingkainya. Sampai-sampai puncak keintiman fisik pun bisa dibingkai ulang seolah-olah itu penyatuan dua jiwa yang sifatnya spiritual. Luar biasa ya kompleksnya. Dari ilusi, isolasi, regresi, tabu, spiritualitas. Terus ada satu lagi nih, taktik kontras yang disebut mencampur kesenangan dengan rasa sakit. Kenapa ini efektif kata sumber Anda? Bukannya hubungan harusnya senang terus ya? Nah, justru itu, materi Anda menegaskan kalau kebaikan yang konstan, yang lurus-lurus aja, itu bisa jadi membosankan atau malah bikin curiga. Oh iya. Iya. Sebaliknya, dinamika emosi yang naik turun itu malah bisa menciptakan ikatan yang adiktif, kayak roller coaster emosi gitu. Maksudnya gimana tuh? Rasa sakit? Rasa sakit di sini lebih ke emosional ya. Misalnya, tiba-tiba Anda bersikap dingin, atau bikin cemburu, atau memancing rasa bersalah, rasa nggak aman. Nah, setelah itu, diikuti lagi dengan kehangatan. Minta maaf, rekonsiliasi. Ah, jadi kayak tarik ulur gitu. Tepat. Kontras ini bikin momen baikannya itu terasa jauh lebih manis, lebih melegakan. Kayak habis hujan lebat terus muncul pelangi gitu. Sumber Anda bilang, semakin dalam jurang penderitaannya, semakin tinggi puncak kebahagiaan pas rekonsiliasi. Ini yang bikin siklus ketergantungan emosional yang kuat banget. Oke, oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih semua, fase 3 ini atau saat berada di tepi jurang ini, intinya adalah soal eskalasi yang disengaja ya. Iya, eskalasi. Mendorong batas lebih jauh, memanfaatkan kerentanan yang paling dalam, mainin fantasi, tabu, bahkan campuran emosi ekstrim, kayak sakit dan senang. Semuanya demi satu tujuan, menempa ikatan yang luar biasa kuat, mendalam, yang ya potensinya bisa jadi obsesif. Tepat sekali. Dan seluruh pembahasan dari sumber-sumber Anda ini ya menyisakan satu pertanyaan penting mungkin untuk Anda renungkan lebih jauh. Apa tuh? Mengingat betapa kuatnya dampak psikologis dari taktik-taktik ekstrim ini, di mana sebenarnya garis tipisnya antara pendalaman hubungan yang memang intens tapi atas dasar kesepakatan bersama dengan ya manipulasi yang berisiko merusak. Itu pertanyaan berat sih. Dan lagi, apa sih yang sebenarnya diungkapkan oleh fakta bahwa metode-metode ini bisa efektif? Tentang sifat asli dari hasrat kita, kerentanan kita sebagai manusia yang mungkin tersembunyi. Sesuatu untuk Anda eksplorasi sendiri nanti.